Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Silvia Tri Julianti, NIM 2014110146, Prodi Perbankan Syariah kelas A, semester 3. Di video kali ini saya ingin memenuhi salah satu tugas ulangan akhir semester dengan mata kuliah Ekonomi Makro dan Mikro Islam dengan dosen pengampu Ibu Ayu Azahra, M. Di sini saya ingin membahas konspirasi di dunia. Adapun pokok pembahasannya: 1. Pengertian konspirasi. 2. Jenis-jenis konspirasi. 3. Tujuan terbentuknya konspirasi. 4. Konspirasi vaksin di antara sengketa Amerika Serikat Cina, kesehatan dunia. 5. Virus corona pada teori konspirasi. Yang pertama kita bahas adalah 1. Pengertian konspirasi. Konspirasi adalah sesuatu yang erat kaitannya dengan sebuah teori, sehingga sebuah teori konspirasi didefinisikan sebagai teori yang menolak penjelasan standar untuk suatu peristiwa dan lebih mempercayai bahwa ada kelompok atau organisasi yang memiliki rencana rahasia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, kata konspirasi adalah persekongkolan atau komplotan, sedangkan pelaku yang menjalankan konspirasi ini disebut dengan konspirator. Bisa kita ambil kesimpulannya, konspirasi adalah tindakan yang berusaha menjelaskan bahwa penyebab tertinggi dari satu atau serangkaian peristiwa yang pada umumnya peristiwa politik, sosial, tragedi kemanusiaan, serta sejarah adalah sebuah rahasia. Selanjutnya yang kedua, jenis-jenis konspirasi. 1. Konspirasi sipil. Apa itu konspirasi sipil? Konspirasi sipil adalah kesepakatan antara orang-orang untuk menipu, menyesatkan, atau menipu orang lain dari hak-hak hukum mereka atau untuk mendapatkan keuntungan yang tidak adil. Yang kedua, konspirasi pidana. Apa itu konspirasi pidana? Konspirasi pidana adalah perjanjian antara orang-orang untuk melanggar hukum di kemudian hari. Dalam beberapa kasus, orang telah melakukan suatu tindakan untuk melanjutkan perjanjian itu. Yang ketiga, konspirasi politik. Apa itu konspirasi politik? Konspirasi politik adalah kesepakatan antara orang-orang dengan tujuan memperoleh kekuasaan politik atau memenuhi tujuan politik. Dalam konteks politik, konspirasi mengacu pada sekelompok orang yang bersatu untuk tujuan merusak, merebut, atau menggulingkan kekuatan politik yang sudah mapan. Biasanya tujuan akhir adalah untuk mendapatkan kekuasaan melalui kudeta revolusioner atau melalui pembunuhan. Yang ketiga, tujuan terbentuknya konspirasi. Tujuan secara umum dari konspirasi adalah untuk melemparkan kesalahan kepada pihak tertentu. Konspirasi adalah keadaan yang bisa terjadi mulai dari tingkatan paling bawah seperti lingkungan desa sampai pada tingkatan yang lebih tinggi negara, kawasan regional hingga dunia. Tujuan dibentuknya konspirasi ini adalah bisa beragam sesuai dengan rencana dan pencapaian yang ingin diraih. Tujuan konspirasi tergantung dari kelompok yang memiliki kepentingan tertentu. Keempat, konspirasi vaksin di antara sengketa Amerika Serikat, Cina, kesehatan dunia, dan bisnis. Pencarian vaksin COVID-19
agaknya bakal menjadi kandidat dalam perlombaan medis abad ini. Pasalnya, krisis kesehatan akibat pandemi virus corona kemungkinan tidak akan berakhir dengan sebuah vaksin, tetapi beberapa vaksin. Lebih dari satu pengembang vaksin akan terjadi pemenang dari krisis ini, dengan beberapa di antara vaksin itu menggunakan pendekatan lebih tradisional dan lainnya berdasarkan teknologi melalui versi sintesis dari kode genetik virus. Dan pembahasan yang terakhir adalah yang kelima, virus corona pada teori konspirasi. Ketika Badan Kesehatan Dunia menyelidiki asal muasal virus corona di Wuhan, media Cina giat menyebar teori bahwa virus berasal dari laboratorium militer milik Amerika Serikat. Beijing mengajak WHO melakukan penyelidikan. Teori yang digelorakan Beijing berangkat dari dugaan adanya kebocoran di laboratorium militer di Fort Detrick sebagai asal muasal wabah corona. Menurut Pang Ximin, seorang peneliti Cina di Amerika Serikat, tujuannya kampanye itu adalah untuk mengalihkan perhatian dari kegagalan pemerintah Cina menanggulangi wabah corona di masa-masa awal dan menyalahkan konspirasi oleh Amerika Serikat, kata dia. Taktik ini tergolong sukses karena adanya sentimen anti Amerika Serikat di Cina. Sekian, itu saja teori yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.